Halo guys, apa kabar semuanya? Oke, saya harap Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tentunya dengan apa? Dan perbanyak syukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, sahabat sekalian, malam ini saya akan sedikit berbagi tentang sebuah kisah cerita dari perairan Jepang sana. Oke, kita semua tahu bahwa orang Jepang itu suka dengan makanan yang segar, termasuk dalam olahan laut atau ikan laut. Orang Jepang pasti cari yang ikan dalam kondisi segar. Suatu hari ada sekelompok nelayan ya, nelayan Jepang sana. Seperti biasa dia pergi ke laut dengan naik kapal laut, dan dia berharap hari itu dapat tangkapan yang banyak dan dia akan jual kepada masyarakat Jepang dengan harga yang setinggi-tingginya. Oke, seperti biasa pagi hari mereka pergi ke tengah laut, laut lepas, mereka tangkap banyak ikan di situ. Dan sore hari mereka pergi pulang ke bibir pantai. Di situ sudah banyak sekali masyarakat Jepang yang menunggu untuk bagaimana membeli hasil tangkapan hari itu. Hari itu tangkapan sangat banyak dan dia dapat ikan yang ya lumayan segar menurut nelayan. Dia sudah gembira sekali para nelayan ini bahwa nanti akan dapat harga yang mahal. Oke, singkat cerita sampai di pantai, oke, dengan senang hati dia mulai mengabarkan, saya dapat ikan banyak hari ini. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau beli ikan silahkan. Nah, begitu nyampe di pantai dilihat, masyarakat mulai berebut memilih ikan. Ah, saya mau beli ikannya, tapi sayang, ikan ini sudah tidak segar lagi. Ikan ini sudah mati. Kenapa? Insangnya sudah tidak merah lagi katanya. Artinya apa? Yang tadinya nelayan Jepang ini berharap mendapatkan harga yang bagus, hari itu agak kecewa. Kenapa? Harganya tidak sesuai dengan harapan dan dibeli dengan harga yang murah. Oke? Tapi nelayan Jepang tidak putus asa di situ, dia mulai berpikir keras. Ah, berarti orang Jepang ingin ikan segar. Bagaimana caranya dapat ikan yang besar, yang segar? Akhirnya apa? Nelayan Jepang ini mulai berpikir, ah besok saya bukan bawa balok-balok es, sehingga apa? Ketika dapat ikan, kita akan kasih es supaya segar. Oke, singkat cerita besoknya pergi lagi ke laut, nangkap banyak ikan, dan sudah bawa tong-tong yang diisi es, dan di situ mulailah dapat ikan dan dimasukin dikasih es, dapat ikan dimasukin dan dikasih es. Nah dia berpikir, wah ini pasti fresh, segar dan harganya pasti mahal. Ternyata apa? Oke, setelah pergi pulang ke bibir pantai seperti biasa setiap sore hari dan banyak orang berdatangan untuk beli ikan, dia katakan ikannya ini segar. Kenapa? Begitu saya tangkap dan saya kasih es. Oke, ya lagi-lagi para masyarakat Jepang ini berkata, ya memang ini ikan ini segar, tapi sayang ini sudah dalam kena es dan sebagainya. Mulai banyak lah ya komplain-komplain dan sebagainya. Artinya memang harganya agak sedikit mahal, tapi tidak sesuai dengan harapan. Kenapa banyak masyarakat coba kalau mau misalnya bawa ikan yang masih segar, yang hidup mungkin kami akan beli lebih mahal. Wow, oh ya, berarti kalau kita dapat ikan hidup akan dibeli lebih mahal. Akhirnya apa? Nah Jepang berpikir lagi, oh besok berarti kita jangan kasih es dong. Ikannya kita tangkap, tapi kita tampung lah di sebuah penampungan yang kita kasih air katanya. Oh gitu ya. Besoknya pergi ke laut, tangkap banyak ikan, ditaruh di penampungan, kasih air laut. Ikannya memang hidup. Tapi karena seharian ya di tengah laut dan di tempat yang sempit, akhirnya ikan ini hidup tapi mulai banyak yang stres, lemas. Masih hidup tapi sudah lemas, tidak segar seperti biasanya, tidak seperti yang ikan masih sehat. Memang hidup tapi lemas. Tapi ya nilai positifnya adalah masih hidup ikannya. Begitu dibawa ke pantai, orang datang dan orang seperti biasa, namanya customer ya kan ya, selalu komplain. Ya memang ikan kamu masih hidup, tapi sayang sudah lemas, sudah banyak yang mau mati. Artinya apa? Nelayan Jepang ini semakin pusing dan pusingnya. Bagaimana caranya? Kemarin saya tangkap nggak kasih es, salah. Saya kasih es, katanya kok minta yang hidup, dikasih hidup, katanya lemas. Ada yang kurang aja. Oke? Akhirnya apa? Besoknya seperti biasa, nelayan Jepang ini tetap melaut karena memang sudah pekerjaannya adalah melaut. Sampai tengah laut dia tangkap ikan. Begitu tiap hari dia menjaring ikan, lempar jaring dia tarik, lempar jaring dia tarik, tanpa sengaja. Ketika dia sudah mulai punya banyak tangkapan dan ditaruh di kolam penampungan yang ada di kapal itu, oke, ternyata ada seekor anak ikan hiu yang ketangkap juga. Dia pikir ikan hiu nih jangan-jangan nanti mahal kalau dijual.
Mau dibuang lagi ke laut, eman. Kalau saya campurin di kolam penampungan, jangan-jangan nanti ikan hasil tangkapannya dimakan semuanya. Artinya mulai bingung. Biarin aja lah, kalau mau dimakan, biar dimakan semua. Masa ikan segini banyak mau dimakan semua? Artinya apa? Ada anak ikan hiu ini yang dimasukkan juga ke kolam tersebut. Yang namanya hiu, ya, dia mulailah mencari mangsa. Dia mengejar ikan itu. Dia mengejar itu, artinya apa? Ikan yang banyak tadi lari. Kenapa? Takut dikejar sama hiu tadi, takut dimakan. Semakin dikejar, semakin lari, semakin dikejar, artinya berputar-putar, ya nggak? Oke, sampai sore hari berputar-putar. Kenapa? Anak ikan hiu ngejar si ikan-ikan yang hasil tangkapan tadi. Begitu sampai di pantai, ya, awalnya si nelayan Jepang ini tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan respon yang bagus. Begitu sampai di pantai, orang datang lagi. Wow, ikannya masih segar, gerakannya masih lincah semuanya. Saya mau nih, saya bayar 2 kali lipat dari biasanya. Guys, hari itu nelayan Jepang mendapat untung yang luar biasa karena sebuah tidak sengajaan, gara-gara seekor anak ikan hiu yang mengejar ikan hasil tangkapan tadi, sehingga apa? Membuat ikan yang lain tadi hasil tangkapan berputar dan berlari karena takut dimakan ikan hiu. Ya, apa pelajarannya bagi kehidupan kita? Guys, kita butuh hiu-hiu kehidupan. Kita butuh suatu tekanan-tekanan dalam hidup kita agar kita bisa berprestasi lebih, bisa melakukan lebih. Dalam hal pekerjaan, mungkin kita dapat target dari perusahaan itu bukan semata-mata apa, tapi itu tidak lebih daripada bagaimana Anda bisa memacu semangat Anda, terpacu bagaimana mencapai target ataupun goal yang ditentukan. Kenapa? Pada dasarnya semuanya akan kembali pada kita masing-masing. Nelayan Jepang menangkap ikan dapat komplain, nangkap ikan dapat komplain, nangkap ikan dapat komplain. Tapi pada akhirnya apa? Nelayan Jepang menemukan sebuah cara. Ternyata dengan adanya hiu kecil, ya kan, yang mengejar ikan tadi, dia bisa mendapatkan ikan yang segar. Akhirnya apa? Di hari-hari berikutnya, setiap pergi ke laut, dia pasti cari ikan hiu dan dia cemplungkan di kolam itu. Guys, kalau hidup Anda mau berubah, Anda butuh tekanan. Anda butuh hiu-hiu kehidupan dalam hidup Anda. Anda butuh hiu-hiu kehidupan dalam pekerjaan Anda. Supaya apa? Anda bisa bekerja secara maksimal. Kalau hidup tanpa tekanan, tanpa sebuah pressure, kita akan jadi orang yang lemah, orang yang biasa-biasa saja. Sama dengan pegas atau per. Kalau ditekannya pelan, dia mantulnya pelan. Semakin ditekan, dia semakin melompatnya tinggi. Semakin ditekan, semakin lompat tinggi. Sama dengan Anda. Kalau Anda saat ini lagi jatuh, banyak masalah, banyak problem. Guys, anggap itu sebagai sebuah hiu kehidupan, tempaan buat Anda. Bagaimana Anda bisa melesat lebih jauh daripada Anda saat ini. Jangan menjadi lemah. Jangan lantas Anda menyalahkan keadaan. Sekarang era resesi, krisis mon, akibat COVID-19, banyak orang kena PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan. Apakah kita menjadi lemah? Kita pasrah dengan keadaan? Tidak dong. Harusnya kita jauh lebih bagaimana menggunakan otak kita, bagaimana mengolah diri kita untuk bisa melakukan lebih. Jangan kita terlena oleh keadaan. Saat ini kalau Anda merasa tertekan, beruntunglah Anda, masih ada orang menekan Anda. Berarti apa? Ada orang yang menginginkan Anda jauh lebih baik lagi. Tapi kalau saat ini Anda berada di zona nyaman, tidak ada tekanan, percayalah, Anda tidak pernah bisa melakukan lebih lagi. So, belajar dengan Jepang, Anda butuh hiu-hiu kehidupan dalam hidup Anda. Anda butuh pressure, tekanan dalam hidup Anda, agar Anda jauh lebih baik daripada Anda yang saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.